Upacara Hari Lahir Pancasila hari Senin tanggal 2 Juni kemarin meninggalkan momen yang sangat menarik dan juga sangat penting. 4 tokoh yakni Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno, mereka hadir dan sempat duduk satu meja, berbincang bersama. Sungguh, ini adalah momen yang pastinya menarik dan bisa jadi ini juga canggungnya sangat luar biasa. Di hadapan Gibran duduk mantan jenderal yang menandatangani tuntutan supaya dia diganti, supaya dia dimakzulkan. Juga di hadapan Gibran duduk perempuan tua yang partainya sudah dia khianati. Sudah dikhianati oleh Gibran dan keluarga Pak Jokowi. Dan bukan cuma dikhianati, tapi partai itu juga sudah dicurangi dan diserang secara habis-habisan oleh Pak Jokowi. Yang menarik, menurut berita di Kompas, Pak Prabowo sempat meninggalkan tempat duduknya di sebelah Gibran, buat kemudian duduk di sebelah Ibu Mega dan berbincang berdua. Apa yang mereka bicarakan? Lalu gimana perasaan Gibran melihat kejadian? Kalau sudah berada di pentas politik teratas negeri ini, seorang politisi memang harus bisa menjaga penampilan. Dia harus bisa menjaga sikap dan juga perasaan. Sangat sering terjadi mereka harus bertemu, bersalaman, dan mengobrol dengan lawan-lawan politik. Jadi ketika dipaksa mentas oleh ayahnya ke panggung politik tertinggi menjadi wakil presiden, Gibran mestinya sudah bersiap menghadapi situasi-situasi yang bikin canggung seperti waktu perayaan Hari Lahir Pancasila itu. Yang juga bisa menjadi catatan dan perhatian kita dalam momen politik seperti ini, kita sebetulnya bisa melihat gerakan dan bahasa tubuh yang sesungguhnya melempar pesan kuat terhadap kondisi politik sekarang ini. Makanya nih, banyak yang bisa dibaca dan dianalisa dari bertemunya 4 orang penting dalam dunia politik kita hari ini di perayaan Hari Lahir Pancasila. Soal bertemunya 4 orang ini, sudah pasti ini adalah keharusan dan seremonial. Ibu Mega dan Pak Tri adalah ketua dan anggota Dewan Pembina dari BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Upacara Hari Lahir Pancasila adalah sebuah upacara resmi yang selalu dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran BPIP. Soal duduknya Pak Prabowo, Gibran, Ibu Mega, dan Pak Tri satu meja sesudah upacara, ini merupakan acara ramah tamah yang juga nggak bisa dihindari. Bagaimanapun juga Ibu Mega adalah seorang mantan presiden dan Pak Tri adalah mantan wakil presiden. Makanya secara protokoler sangat wajar kalau mereka duduk satu meja dengan presiden dan wakil presiden. Lalu, apakah pertemuan dengan Ibu Mega dan Pak Tri bisa dimanfaatkan oleh wakil presiden Gibran buat mencairkan hubungan yang benar-benar sudah beku? Rasa-rasanya soal sikap politik itu nggak bisa dicairkan dengan pertemuan protokoler seperti pada kesempatan upacara Hari Lahir Pancasila. Lagi pula kita tahu, kita sangat paham Gibran ini adalah orang yang kaku buat bisa mencairkan hubungan dengan Ibu Mega dan Pak Tri. Gibran juga nggak ada di level buat berurusan dengan Ibu Mega dan Pak Tri. Buat berhadapan dengan Pak Prabowo, Ibu Mega, dan Pak Tri, yang harus maju adalah Pak Jokowi, bapak dari Gibran. Sementara itu, level Gibran sampai sekarang paling banter adalah berkomunikasi dengan Mas Didit Prabowo, putra dari Pak Prabowo. Buat berhubungan dan berkomunikasi dengan level presiden dan mantan presiden, Mas AHY, putra dari mantan Presiden SBY, dan juga Mbak Puan Maharani, putri dari mantan Presiden Megawati, kita tahu mereka punya kapasitas berpolitik yang jauh di atas Gibran buat bicara dengan tokoh-tokoh di level tertinggi dunia politik nasional. Bagaimanapun juga, hingga sekarang, Gibran masih dianggap sebagai sekedar boneka dari bapaknya. Masih sekedar boneka dari Pak Jokowi. Soal bertemunya 4 tokoh politik di acara Hari Lahir Pancasila,
Bisa jadi adalah Pak Prabowo adalah Presiden Prabowo yang paling gembira dan merasa diuntungkan. Sebab kita tahu Pak Prabowo sangat mementingkan harmoni dan stabilitas politik. Bisa jadi kondisi seperti di acara hari lahir Pancasila itulah yang sangat diinginkan oleh Pak Prabowo. Dia ingin para pemimpin bangsa bisa terlihat rukun dan akur di muka publik. Walaupun itu sebatas kosmetik politik dari sebuah acara kenegaraan. Kita tahu, kita paham, pulang dari upacara hari lahir Pancasila, sikap Pak Tri Sutrisno nggak bakalan berubah. Dia masih menginginkan supaya Gibran diturunkan dari jabatan wakil presiden dan diganti. Dan bukan tidak mungkin, sangat bukan tidak mungkin, sesudah bertemu langsung, duduk satu meja, dan melihat gerak-gerik Gibran di acara hari lahir Pancasila, bisa jadi Pak Tri malah semakin yakin kalau Gibran memang tidak layak menjadi wakil presiden dan harus segera diganti. Soal Ibu Mega, soal Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati, dari foto-foto dan video-video yang beredar, kita bisa melihat kalau di antara 4 tokoh yang sedang kita bahas sekarang ini, tampak sekali Ibu Mega tampil paling santai dan tanpa beban. Kita bisa melihat komunikasi yang begitu lancar dan santai di antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Selain itu, kita juga bisa melihat bagaimana masih telatennya Ibu Mega dalam mendampingi Pak Tri Sutrisno yang merupakan tokoh paling senior di antara mereka. Andai ini adalah ajang pamer kekuatan politik, andai ini adalah ajang kepercayaan diri secara politik, kita bisa melihat memang Pak Prabowo, Ibu Mega, dan Pak Tri ada di tingkatan perpolitikan yang lain, yang tertinggi, dan itu sama sekali nggak bisa digapai oleh wapres kita yang memang kurang umur. Pada akhirnya, pertemuan di hari lahir Pancasila bakal diingat publik sebagai kejadian di mana Gibran terlihat sangat canggung, kaku, dan tidak sanggup berdiri di arena politik tertinggi. Gibran tampak terlupakan oleh Pak Prabowo, Ibu Mega, dan Pak Tri Sutrisno. Yuk, dimulai. Laksanakan. Dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia. Komandan upacara dapat mengistirahatkan pasukannya. Ibu agak kurus, Bu. Waduh, luar biasa. Ibu kurus. Ibu berhasil. Dietnya berhasil. ini katanya Dapat kalau pagi kopi. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Menarik sekali penyampaian dari Saudari Rini Budoyo soal pertemuan ya Bu Mega, Pak Tri Sutrisno, Gibran, dan juga Presiden Prabowo Subianto. Ya, tentu tadi ya memang soal pemakzulan juga disinggung ya, bagaimana soal tuntutan purnawirawan TNI ini sudah masuk dalam tahap serius nampaknya karena DPR telah menerima ya dan menerima surat gugatan itu ya, surat tuntutan itu. Dan kemudian apakah nantinya surat tuntutan itu atau pemakzulan Gibran itu akan dilaksanakan atau hanya sekedar tuntutan harapan yang tersampaikan. Nah, nanti teman-teman bisa simpulkan saja bagaimana pemikiran Anda, bagaimana pendapat teman-teman, bagaimana penilaian Bapak Ibu semua. Ya, silakan sampaikan di komentar pada video ini, biar nanti kita juga bisa sama-sama saling bertukar pikiran antara satu dengan yang lainnya melalui komentar di video ini.
Nah, tetapi saya tidak terlalu jauh membahas soal hal itu. Di sini saya lebih cenderung tertarik bagaimana penilaian dari masyarakat Indonesia terkait hal ini. Saya akan ulas dan saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua. Semoga ini menjadi video yang bermanfaat, menimbulkan pemikiran-pemikiran dan pemahaman baru kepada kita bersama. Saya sampaikan dari yang pertama, ini komentar dari Ternate Manise. Ini semua saya menyesal itu semua, amin. Dari Abah Moses, sebenarnya kita jalani saja dulu, nanti setelah pemilihan umum berikutnya baru kita lihat itu semua, amin. Baru kita pilih pemimpin ulang tahun berikutnya, jangan sekarang, jalani saja itu semua. Apa sih ini? Komentarnya kagak jelas ya, sorry. Kemudian Indonesia itu negara besar, rakyatnya ratusan juta, wakil presiden hanya level bocah ingusan ya. Image kalau kalau bertemu dan berbicara dengan pemimpin luar negara bikin malu. Mundur aja Mas Gibran, engkau belum pantas malu-maluin kami yang memilihmu. Tenang Mas Gibran, backingan kita yang punya alam semesta ini, Big Boss ya, Big Boss. Kita lihat siapa yang akan terjun bebas ya, hahaha katanya ya. Begitu takutkah mereka sampai nggak bisa move on sama Pak Jokowi, trauma yang mendalam sampai anak ya jadi sasaran, kasihan sekali mereka ini. Yang satu dikhianati anak haram konstitusi dan satu yang minta agar supaya anak haram konstitusi dimakjulkan. Mari semua semangat untuk kedepannya ya, nyak babe, mama, papi, mami, nenek, cucu, cicit, semua generasi utamakan kejujuran, sabar, ikhlas, bersyukur, adil, taat hukum, dan takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Kasih Sayang, dan untuk selalu membela bangsa rakyat Indonesia makmur, bahagia selalu di dunia dan akhirat kelak, dan dapat ridhonya, berkah selalu ya. Yang sabar ajalah negaraku RI, periode tahun depan jangan lagi Gibran. Sebelum capres berpidato, masa Pak Prof Mahfud diejekin Profesor V Sarjana Esteller. Bangsa besar tapi kosong etikanya, yang sudah tua juga tidak kasih ruang kepada yang muda. Tetapi ini sebetulnya dinilai bukan persoalan tua, muda, kesempatan dan sebagainya, tetapi ini soal bagaimana seorang pemimpin yang mungkin secara pengalaman, secara hubungan internasional, sebagai ya pengetahuan ya, secara pengalaman ya, secara kompetensi yang dimiliki, kemampuan untuk membawa bangsa sebesar ini tentu bukanlah hal yang mudah. Makanya memang dibutuhkan yang pemimpin yang betul-betul punya pengalaman, yang pemimpin yang betul-betul kompeten, yang memiliki kompetensi yang memang sudah teruji dan tidak diragukan lagi. Nah, Gibran ini kan wakil presiden yang memang mungkin banyak yang meragukan kemampuannya, meskipun ya mungkin saja kalau seandainya keraguan-keraguan itu tidak ada pada Gibran misalnya. Tapi ya bagaimanapun ya ini menjadi sebuah penilaian, apalagi para pengamat politik misalnya, atau dari para purnawirawan TNI dengan ratusan jenderal dan seterusnya pangkat-pangkat yang lainnya. Dan tentu ya mereka jauh rasa-rasanya lebih berpengalaman sekolahnya dibandingkan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden saat ini. Lalu kemudian soal bagaimana proses, lalu kemudian bagaimana soal keterlibatan Pak Jokowi pada kontestasi Pilpres 2024 lalu, kemudian bagaimana akun Fufu Fafa yang diduga adalah punya atau akun milik dari Gibran ya, yang mulai dari udah lama sekali sih sebetulnya, udah 10 tahun lalu lah gitu ya, 11 tahun yang lalu misalnya. Itu juga diungkit juga sebagai suatu fondasi atau sebagai suatu alasan untuk memakzulkan Gibran.
karena di sana banyak postingan-postingan ya yang tidak bermoral ya, dan yang lainnya. Jadi banyak sekali. Jadi tuntutan ini adalah salah satu hal yang mesti ditanggapi secara serius, dan kemudian ya DPR sudah menerima suratnya, dan kita akan tunggu ke depan bagaimana tindak lanjut. Ya seperti saya katakan di awal, apakah ini tuntutan hanya sekedar harapan yang tak tersampaikan, atau justru sebaliknya, tuntutan ini bukan hanya sekedar harapan tetapi juga akan menjadi kenyataan. Ya, kita nggak tahu juga, nanti akan kita coba melihat ke depan, dan semoga apapun menjadi keputusan, apapun yang menjadi hal yang terjadi ke depan di kemudian hari, sekiranya itu menjadi hal yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara, dan hal yang bisa dapat diterima secara nalar dan logika, dan bisa diterima secara hukum, bisa diterima ya secara adil ya, tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan, dan memang betul-betul tuntutan ini berdasarkan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan sekelompok orang, bukan kepentingan tertentu, bukan kepentingan 2-3 orang, bukan kepentingan partai politik, tetapi pemakzulan ini, tuntutan ini biarlah menjadi kepentingan bangsa dan negara bila mana kelak nanti Gibran itu bisa atau akan digantikan. Mungkin itu sajalah dari saya. Kalau mungkin seandainya teman-teman punya pendapat lain, boleh silakan disampaikan di komentar pada video ini, agar nanti kita juga bisa sama-sama saling bertukar pikiran antara satu dengan yang lainnya melalui komentar lewat video ini. Itu saja dari saya, terima kasih, saya ucapkan sekali lagi salam dan sampai jumpa.